Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya diberikan dan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita dalam Al-Quran, dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan teladan yang mulia dalam hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka, ucapan kepada mereka perkataan, dan ucaplah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Hadirin jamaah online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menyebutkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kita, tetapi juga menjelaskan tata cara berbicara dan bersikap terhadap mereka. Dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari ibadah yang menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua bukanlah sekedar memberikan mereka kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencangkup aspek emosional dan spiritual. Ini berarti kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, penghormatan, dan pengabdian kepada kedua orang tua kita sepanjang hidup mereka. Sebagai seorang anak, kita harus menghargai pengorbanan yang telah orang tua kita lakukan untuk kita. Mereka telah melahirkan dan merawat kita, memberikan pendidikan, mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita.
Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menunjukkan rasa terima kasih dan berbakti kepada mereka. Berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan ikhlas, kita sedang menjalankan perintah Allah dan mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang tua kita bahagia dan senang dengan perilaku dan pengabdian kita kepada mereka, maka doa mereka untuk kebaikan dan kesuksesan kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua juga melibatkan menjaga hubungan keluarga yang baik. Kita harus saling menghormati, mendengarkan, dan memahami pendapat orang tua kita. Menghabiskan waktu yang berkualitas bersama mereka, membantu mereka dalam kesulitan, serta memaafkan dan melupakan kesalahan mereka adalah bagian dari bakti kita kepada orang tua. Namun, terkadang kita menghadapi situasi yang menantang dalam berinteraksi dengan orang tua kita. Dalam hal ini, kesabaran dan pengampunan sangatlah penting. Seorang muslim, kita harus belajar dan bersabar dan mencoba memahami sudut pandang kedua orang tua kita. Jangan biarkan perbedaan pendapat dan situasi sulit menghalangi kita untuk tetap berbakti dan menghormati kepada mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ambil teladan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh terbaik dalam berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menghormati dan mencintai orang tua beliau. Beliau senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan mereka, menjaga perhatian yang besar, dan memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam mengakhiri ceramah ini, marilah kita semua sebagai anak berkomitmen untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sepenuh hati, selagi mereka masih ada. Mari kita jadikan berbakti kepada orang tua sebagai ibadah yang istimewa, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan kewajiban ini, dan juga semoga kedua orang tua kita yang masih ada semoga diberikan kesehatan dan juga diberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dakwah.